Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, semoga setiap hari yang kita jalani kita bisa isi dengan kebaikan dan perbaikan. Dan kita berharap kepada Allah, semoga kita senantiasa dirahmati, disayangi, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Marhaban ya Rabbal. Di bulan yang penuh berkah ini, dalam kesempatan ini saya akan berbicara tentang waktu. Di sini saya teringat bagaimana seharusnya kita memastikan waktu yang Allah berikan kepada kita supaya kita tidak tertipu oleh waktu. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Asr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dengan waktu yang Allah berikan dalam hidupnya, mereka dalam keadaan yang merugi. Pertanyaannya, bagaimana agar kita tidak menjadi orang yang merugi dengan waktu? Kemudian ada lanjutan ayatnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ada 4 golongan yang tidak akan merugi dengan waktu, dan dia golongan yang tidak tertipu dengan waktu. Yang pertama adalah dia yang beriman. Iman itu adalah fondasi yang ada dalam hati kita. Iman adalah kunci yang menggerakkan hidup kita. Dengan iman seseorang berjalan. Dengan iman seseorang tahu tentang tujuan. Dengan iman pula seseorang bisa bertahan. Dengan iman seseorang bisa menemukan kebaikan dalam semua kejadian yang Allah sudah takdirkan kepada kita semua. Maka orang beriman tidak akan rugi dengan waktu. Karena apa? Karena dia isi dengan detik demi detik waktunya itu untuk mendekatkan diri dan selalu memperbaiki diri untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang tidak merugi adalah wa'amilus shalihat. Orang yang sibuk dengan beramal soleh. Setiap saat, setiap waktu, dia isi dengan amal soleh yang terbaik. Dia isi dengan bekal terbaiknya untuk dia siapkan nanti ketika ia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ia beriman, komitmennya adalah amal soleh. Kenapa orang yang beramal soleh karena dialah yang punya iman. Maka nanti dalam beriman, beramal soleh, kita butuh nasihat dari orang yang tidak merugi. Maka nanti dalam beriman, beramal soleh, kita butuh nasihat. Maka orang yang tidak merugi dengan waktu, orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan kebaikan. Dia senang mendengar nasihat, dia senang mendapat arahan dan petunjuk yang menunjukkan jalan kebenaran. Mengapa demikian? Karena dia paham manusia tempatnya salah, manusia tempatnya lupa. Maka saat dia ingatkan menyambut, maka saat dia diingatkan, dia menyambutnya dengan penuh kebaikan. Dan yang keempat, orang yang tidak tertipu dengan waktu, watawassaw bil sabr. Orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Sabar menjadi kekuatan yang dia miliki di hatinya. Untuk menjaga iman, kita harus sabar. Untuk istiqomah beramal saleh, kita harus sabar. Dan untuk bisa menerima nasihat kebaikan, kita juga harus
mempunyai rasa sabar. Jangan tertipu oleh waktu. Karena apa? Hidup kita itu gak lama di dunia. Dunia itu hanya sesaat, singkat, padat, cepat. Dan pada akhirnya, waktu akan terus berputar. Jangan tertipu dengan waktu. Hidup kita gak akan lama di dunia. Dunia itu hanya sesaat, singkat, padat, cepat, dan pada akhirnya waktu akan terus berputar meninggalkan kita. Usai selesai berpisah. Pertanyaannya, siapakah orang yang paling cerdas dalam hidupnya? Kata Nabi, orang yang paling cerdas dalam hidupnya adalah orang yang paling banyak mengingat akhir kehidupan di dunia dan mempersiapkan kehidupan setelah dunia tiada, yaitu kematian. Waktu sangat berjalan dengan cepat, berputar, tidak bisa lagi kita kembalikan lagi. Ada pepatah yang mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Tapi bagi saya bukan. Time is more than money. Waktu itu lebih dari sekedar uang. Uang hilang bisa dicari, uang habis bisa diganti. Tetapi waktu pergi tak bisa kembali. Maka manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, apalagi di bulan Ramadan. Di kesempatan ini kita menghadirkan kebaikan. Semoga Allah senantiasa menanamkan iman di hati kita dan memberikan kita kesempatan untuk selalu beramal soleh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.